Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu jenis sudut dan cara menggambar sudut. Apa itu sudut dan bagaimana cara menggambarnya? Mari kita perhatikan video berikut ini ya. Apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu yang pertama, pengertian sudut. Kedua, jenis-jenis sudut beserta contohnya. Yang ketiga, cara mengukur besaran sudut. Pengertian sudut. Sudut terbentuk dari dua garis lurus yang bertemu pada satu titik. Besarnya sudut dinyatakan dengan derajat. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan sudut terdiri dari dua garis lurus yang bertemu pada satu titik ya. Titiknya nama sudut tersebut adalah sudut ABC atau bisa juga dibalik yaitu sudut CBA. Titik sudutnya yaitu titik sudut B. Dua garis yang membentuk garis disebut kaki sudut. Berdasarkan gambar tersebut, kaki sudutnya adalah AB dan BC. Nama titik sudut berdasarkan gambar tersebut yaitu titik sudut B. Sekarang kamu sudah paham kan apa itu sudut? Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Jenis-jenis sudut. Yang pertama ada sudut lancip. Sudut lancip itu besarnya kurang dari 90 derajat. Ini adalah contoh gambar sudut lancip. Benda-benda di sekitar kita yang mempunyai sudut lancip, contohnya yaitu pada topi ulang tahun. Di bagian ujungnya mempunyai sudut lancip. Terus pada contong es krim di sebelah ujungnya ini membentuk sudut lancip. Terus ada setrika, ini bagiannya sudut lancip. Terus ada potongan pizza, bagian ujungnya sudut lancip, dan ada segitiga sama kaki ini ya. Ini sudut lancip, sudut lancip, sudut lancip. Terus kalau kamu juga bisa memperhatikan ujung pensil yang lancip, ini juga sudut lancip. Terus ujung paku, terus ada juga ujung pisau. Kamu setelah ini bisa memperhatikan benda-benda yang ada di sekitar kamu ya, dan mengidentifikasi jenis sudutnya. Yang kedua ada sudut siku-siku. Perhatikan gambar tersebut. Sudut siku-siku besarnya sama dengan 90 derajat. Ingat, besarnya sama dengan 90 derajat, tidak lebih dan tidak kurang. Contoh benda-benda di sekitar kita yang mempunyai sudut siku-siku yaitu misalnya pada kaki meja, pertemuan antara pada kaki meja, terus pada ujung papan tulis ini sudut siku-siku, pada ujung lemari, pada ujung jendela, ujung pintu, ujung foto, bingkai foto itu merupakan sudut siku-siku. Kamu sudah paham kan apa itu sudut siku-siku? Nah, lanjutnya yang ketiga ada sudut tumpul. Perhatikan gambarnya ya. Nah, sudut tumpul besarnya lebih dari 90 derajat. Ingat ya, sudut tumpul besarnya lebih dari 90 derajat. Contoh benda di sekitar kita yang mempunyai sudut tumpul ada atap rumah. Nah,
Ini bagian atapnya membentuk sudut tumpul. Kalau ini bagian ujung sini yang ibu sedang tunjuk, ini sudut lancip ya. Tapi kalau bagian atas, atap sebelah sini, ini sudut tumpul. Yang keempat, ada sudut lurus. Sesuai dengan namanya, gambarnya juga lurus seperti ini ya. Gampang sekali kalau sudut lurus kita bedakan. Sudut lurus yaitu sudut yang besarnya sama dengan 180 derajat. Nah, sudut lurus ini tidak lebih dan tidak kurang dari 180 derajat ya. Pasti besarnya 180 derajat. Kamu bisa perhatikan gambar tersebut. Benar-benar lurus tanpa ada belokannya ya. Itu sudut lurus. Contoh di dalam kehidupan sehari-hari, sudut lurus kamu bisa temukan pada sambungan jembatan ini ya. Nah, ini disebut sudut lurus. Yang selanjutnya kita akan belajar cara mengukur sudut. Apakah kamu tahu alat yang digunakan untuk mengukur sudut itu apa? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar dari penggaris busur derajat. Alat ini digunakan untuk mengukur besarnya sudut. Kita belajar bagian-bagian dari busur derajat dulu ya. Garis tengah ini disebut titik pusat busur. Lalu garis yang di bagian bawah ini disebut garis alas busur. Terus ada titik 0 derajat disebut skala dalam 0 derajat karena letaknya di bagian dalam ini, sedangkan yang di bagian luar juga ada ya, disebut dengan skala luar 0 derajat. Untuk mengukur sudut, caranya yang pertama, letakkan titik pusat busur pada titik sudut. Gambar ini titik pusat busurnya sudah kita letakkan tepat di titik sudut. Ini titik sudutnya ya. Nah, lalu pastikan salah satu kaki sudut berimpit dengan alas busur atau pada 0 derajat. Ini salah satu kaki sudutnya sudah berimpit dengan alas busur ya. Nah, ini berimpit dengan alas busur, harus ini ya. Yang selanjutnya, perhatikan angka yang berimpit pada busur derajat skala 0 derajat. Nah, selanjutnya kita perhatikan angkanya. Nah, berada di angka mana? Di skala berapa ini? Ya, 110 derajat. Supaya lebih paham, perhatikan contoh berikut ya. Ada sebuah sudut KLM. Kira-kira sudut ini besarnya berapa derajat ya? Mari kita hitung. Nah, setelah kita hitung dengan menggunakan penggaris busur, dapat diketahui bahwa besarnya 60 derajat. Ini angkanya diantara 50 sama 70, berarti 60. Cara mengukurnya, kamu harus letakkan tepat ya ini ya. Nah, sudut tersebut besarnya 60 derajat. Nah, tadi sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat disebut sudut apa? Nah, sehingga sudut KLM disebut sudut lancip. Contoh selanjutnya, ada sudut MNO. Kira-kira besar sudutnya ada berapa ya? Mari kita ukur. Wah, ternyata besar sudutnya ada 90 derajat. Ingat ya, salah satu kakinya harus nempel di alas busur ini ya. Terus kita lihat di kaki selanjutnya berimpit dengan angka berapa gitu.
ini angka 90 derajat, berarti sudut tersebut besarnya adalah 90 derajat. Tadi sudut yang besarnya 90 derajat disebut sudut siku-siku. Sudut MNO disebut sudut siku-siku. Selanjutnya ada sudut ABC. Kira-kira besar sudutnya berapa ya berdasarkan gambar tersebut? Mari kita ukur. Nah, ternyata besar sudutnya 130 derajat. 130 derajat termasuk disebut sudut apa ya? Ya, sudut ABC disebut sudut tumpul karena besarnya lebih dari 90 derajat. Selanjutnya kita hitung lagi. Ini pasti tanpa busur pun kalian sudah tahu ini berapa besarnya dan disebut sudut apa ya. Ya, kita hitung pakai busur biar lebih paham. Ternyata besarnya 180 derajat. Itu menunjukkan angka 180 derajat ya. Nah, sudut tersebut besarnya adalah 180 derajat. 180 derajat berarti sudut lurus. Sudut ABC disebut sudut lurus.